Mudah-mudahan ada manfaat dari pembahasan kita, yang salah satunya nanti akan dilengkapi dengan 1-2 pertanyaan. Fadhol kalau ada. Mengenai bab sombong, Ustaz, saya pernah dengar yang katanya ada entah itu istilah atau apa gitu. Jadi sombonglah dengan orang sombong itu akan jadi sedekah, itu maksudnya gimana, Ustaz? Yeah. Itu aja, Ustaz. Ada satu riwayat yang mengatakan ketika kita sombong terhadap orang yang sombong itu jatuhnya sedekah. Makanya kalau orang yang bersikap sombong alasannya itu untuk membalas kesombongan yang parah, itu masih ada nilai pahalanya. Apa salah satunya? Sedekah. Orang itu akan diberikan kenikmatan sedekah dari amal-amal yang baik. Jadi bisa kita sombong tapi sama momen-momen orang yang memiliki kesombongan. Ya contohnya kalau aja dia sampai ngatain bisa apaan dia gitu tuh. Tahu apaan dia? Kita sebenarnya nggak mau kita menunjukkan jati diri kita. Baru di tengah-tengah itu kita bilangin, alhamdulillah aneh belajar dari kecil di pondok. Nah, kita bilangin gitu. Kita bukan mau nyombong maaf dikata. Dari kuku masih empuk kita udah dikenalin nama Al-Quran, kitab, sunnah. Udah disodor-sodorin, masih kecil kita udah diasrokolin. Gedean dikit udah diajarin ngaji. Alif Ba'ta itu dari kita belum bisa ngomong udah kenal duluan sama alif. Belajar gedean dikit udah kita ditaruh dititipin di pesantren. Kan kita cerita tuh. Gara-gara apa? Gara-gara ada yang menyombongkan dirinya dengan kebodohannya. Jadinya apa tuh? Ketika kita melebihkan diri dalam rangka membantah kesombongan orang yang menghujat, yang menghina, menjatuhkan. Boleh tidak? Yang mengurangi nilai-nilai kemuliaan seorang guru. Kan banyak sekarang di medsos ngata-ngatain ini, ente siapa? Beliau itu jauh lebih banyak taklimnya. Jangan dengar kutipan-kutipan separuh dan sepenggal. Ente bakal jatuh kepada jurang apa? Jurang fitnah. Gitu kan? Tapi dia sombong. Siapa dia, tahu apa dia tuh? Gak pernah kita dengar dia ngomong lembut. Ya, ente gak kenal. Kenal dulu, jangan dengar dakwah marahnya doang, tegasnya doang. Gitu kan? Lagi kesel, ya contoh Habibana kan kalau lagi cerita. Ya, imam besar kita kalau lagi cerita kan lagi dikutip-kutip, dipetik-petik kan keras lucu sama ngelawaknya, kadang-kadang konyolnya Betawi gimana sih? Nah terus itu dipotong. Masa si guru ngomongin begini? Binatang disebut, ini disebut gitu kan? Nah, orang lagi ngelawak tahu-tahu dipotong yang begitu-begitu. Dia nggak pernah mendengarkan satu kelembutan dalam taklimnya, detail dalam menafsirkan satu ayat, 2 ayat, menafsirkan beberapa hadis. Nah itu boleh kita tambahin dengan kesombongan untuk menunjukkan apa? Menunjukkan dan mengalahkan kesombongan yang memadorotkan. Nah itu jatuhnya apa? Sedekah. Banyak contoh-contoh yang lain. Bisa apa sih inti? Ya maaf ya kalau di sini mungkin bawa teman-teman kita bawa ambulan, diledekin sok-sokan inti. Ya mau belajar ikhlas, mau belajar ini, Pak Ati pada gerutu aja. Kita kasih tahu. Kalau kita gerutu nggak mungkin ini bertahan sampai bulanan. Kan kita kasih tahu lagi. Ya gue emang paling belagu dalam beramal. Gue emang paling sombong untuk nunjukin sedekah kepada halayak masyarakat. Tunjukin aja. Tapi masih mending dikala orang sombong tidak pernah melakukan apa-apa. Masih mending gue. Lu bilang gue belagu, bilang gue karena pengen jabat, pengen apa, anggapan orang. Kan sombong tuh kita. Sama hujatan orang. Jatuhnya apa? Pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Pahala. Kita nunjukin, gak apa-apa. Lu kata gue gini, gak apa-apa. Itu namanya ada satu risalah yang kita selipkan dalam pengakuan dalam bersombong kepada sombong itu sendiri. Ya orang udah kagak pernah beramal dia sombong, ngata-ngatain orang. Orang yang nyakitin kan tadi kita bahas tuh. Orang yang nyakitin, cara penyampaiannya itu nyakiti hati. Itu satu kesombongan. Dia nggak beramal, miskin, sombong, ngatain lagi. Emang enaknya diapain? Kita lembutin. Coba dah. Ada orang kayak begitu, nyakitin perasaan kita. Apa kita lembutin? Enggak apa-apa, kita emang begini, emang apa adanya. Dah, makin injek-injek kita. Tegaskan diri kita ini mampu. Kalau perlu sombongkan diri kita kepada orang-orang yang sombong tersebut. Tapi kesombongan kita memiliki nilai makna yang mulia. Ada, dicontohkan oleh Nabi juga. Ya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli. Akulah yang contoh aku gitu kata Nabi. Aku ini paling baik sama keluargaku. Coba kalau orang ngaku-ngaku kan begitu. Enggak, dengan kesombongan itu bukan kesombongan namanya. Itu saru pengikraran.
Kenapa? Karena menjalankan kebaikan dengan contoh-contoh yang mulia dari beliau itu wajib ditunjukkan pada umatnya. Gitu. Kayak kita ngomong sama anak lah misalnya ya, Tong, gue bilangin lu begini, lu contoh gue dah. Gue ngamalin ini. Kalau kata anaknya, dia yang belum beramal apa-apa nih, Baba sombong amat. Kan enggak. Kesombongan yang membawa pahala itu begitu. Ya. Jadi itu satu pengikraran. Bukan kesombongan semata-mata. Oh, pengakuan ini ngaku-ngaku. Kan nggak ada sesuatu yang menyakiti kita tuh dari pengakuan itu. Nggak ada yang nyakitin kita. Mengaku, ya juga sih. Bener lu emang. Lu nggak salah emang. Kenapa? Bukti. Dia berbicara dengan bukti. Zikir lama. Ya. Pulang dari waktu gelap keluar terang. Dia udah sholat sunnah, syuruk, dia ngasih tahu tuh sama anaknya. Dia ngasih tahu sama teman-teman anak-anaknya atau ngasih sama teman-temannya. Nunjukin, contoh gua dong. Biar lu pada jadi orang yang tenang, biar lu pada beruntung, jangan begajulan. Gitu. Apalagi sampai ada yang ngatain, "Yeles, tak soalin tuh, weh. Orang soleh lagi lewat nih," kata-katain. Lagu lu, kita balikin lagi, kita sombongin lagi. Masih mending gua sombong dengan ibadah, tapi lu sombong dengan maksiat. Ya, caranya yang dianggap bentuk sedekah, paham ya? Udah bisa bedain ya? Ya, sombong itu, tapi sombong yang membawa amal berbalut soleh. Kalau sedekah dengan cara menyakiti, nah itu juga bagian dari kesombongan. Ya. Jangan gara-gara kita tangan ada di atas, ya. Lalu enaknya kita sini ini gue bagi, dilempar, dijatuhin. Dia butuh, diambil, tapi rasanya sakit. Apa? Dapat pahala sedekah? Kira-kira nggak dapat. Karena kata Allah, la tubtilu shadaqatikum ila tahlukah. Jangan kau batalkan, jangan kau hilangkan pahala sedekah itu dengan cara kau menyakiti. Bil manni wal adza. Jadi nyakitin orang tuh hilang pahalanya. Ada yang enggak pakai sifat begitu, enggak. Halus banget cara nyakitin nih. Contoh lagi nih. Pak, sini Pak. Saya kasih ya. Terus, tar dulu Pak ya, kita foto dulu, Bapak pegang ini. Ada orang yang nggak demen dipublikasi, nyakitin dia. Kan halus itu. Tapi karena dia butuh, ya Allah, malu dia sebenarnya. Tapi karena dia sayang sama anaknya di rumah, sakit rasanya. Tapi siapa? Si pemberi ini nggak nyadar, dia telah menyakiti perasaan yang menerima. Ini terjadi zaman sekarang banyak banget. Foto ya Pak, buat bukti. Padahal enggak, dia mau konten doang. Tapi ada orang-orang yang kalau lagi minta maaf, Pak, minta maaf. Saya dapat amanah, kita harus nyampein yang baik. Kita dapat amanah dari para donatur untuk menyampaikan ini dengan bukti. Kita juga punya amanah. Kan ada ya? Kita kalau dikasih amanah, nih 1 juta, 2 juta, tolong kasih si Anu, nanti difoto. Bukan untuk publikasi, untuk bukti. Kita minta maaf duluan. Ada orang-orang yang gak suka soalnya. Tapi kan yang sekarang nggak begitu. Yang sekarang ini yang fenomenanya apa? Dia ngonten, dia nyakitin dulu, caranya kadang-kadang ada yang gitu kan. Yang walaupun sih ujung-ujungnya, ya Allah terima kasih, tapi kenapa pakai cara nyakitin? Kenapa pakai cara ngetes? Orang mah kalau emang mau ngasih aja, nggak usah dites-tes. Pengen ngambil viewers dari kelembutan hati orang, memancing, nggak perlu lah. Ngasih itu nggak perlu nyakitin. Awalnya sih ngetes, dia ngetes doang. Enggak, karena nggak ada dalilnya itu tes. Ngetes-ngetesan pada sedekah itu. Ya, kalau ngasih aja ya. Yang kira-kira emang nggak sampai memalukan dia. Ya kan ada ya, nonton. Pak tolong nih bantuin, susah banget bantuin. Dikasihnya apa? Dikasihnya barang rongsok, dikasihnya apa? Sampai dia nangis apa segala, terus didatengin. Pak maaf Pak, tadi cuma ngetes doang, ini Bapak tulus banget, bla 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 bla. Kita kan sering lihat kontennya begitu. Akhirnya dia terima kasih Pak. Tapi pernah terluka dia di awalnya. Dan itu masih kategori hilangnya sedekah. Pahala sedekahnya hilang. Ya. Ini mudah-mudahan terjawab. Ya alhamdulillah dari pertanyaan ini buah dari yang diuraikan, salah satunya dapat kita mengurai satu masalah yang memang selama ini kadang-kadang ada di hati. Ini kenapa sih, ini gimana sih? Gitu. Hati-hati ya. Kalau kita lagi sedekah ngasih orang, jangan nyakiti, jangan ngeledek, jangan disebut-sebut mulu. Ya, itu bagian dari hilangnya pahala dan masuk kategori sombong, tapi sombongnya halus. Kalau yang dinasehatin tadi pakai kagak mau, itu sombongnya jelas, bukan beda tipis, beda tebel. Dia tebal banget gitu, dia udah kategori sombong dah. Udah kategori dia belagu gitu.
Ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat sombong. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari orang-orang yang memiliki rasa bangga pada ibadah. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang tawadu, lembut, yang menjadi satu tujuan tonggak kita menuju kebenaran, selalu dengan kelembutan, selalu dengan sesuatu yang menjadikan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.